Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 25 April tahun 2022 adalah Pesta Santo Markus Penginjil. Markus, pengarang Injil, berasal dari Yerusalem. Semasa mudanya, Markus telah bertemu dengan Yesus, tetapi tidak menjadi seorang muridnya. Dalam Injilnya, Markus menceritakan bahwa ketika Yesus ditangkap dan digiring ke hadapan Mahkamah Agung, seorang anak muda mengikutinya dari belakang. Para serdadu hendak menangkap orang muda itu, tetapi dengan cepat pemuda itu meloloskan dirinya. Besar kemungkinan bahwa orang muda itu adalah Markus sendiri, karena peristiwa ini hanya terdapat dalam Injil Markus saja. Markus disebut juga Yohanes Markus. Ia adalah keponakan Barnabas. Ia ditobatkan dan dipermandikan oleh Petrus. Markus menemani Paulus dan Barnabas dalam beberapa perjalanan misi. Di Roma, Markus menjadi pembantu Petrus. Ia menjadi juru bicara Petrus. Setelah Santo Petrus dan Paulus dibunuh oleh Kaisar Nero, Markus berangkat ke Mesir, dan di sana ia disebut oleh Hieronymus sebagai bapa para pertapa di gurun pasir Mesir. Kemudian ia menjadi uskup Alexandria dan mati dibunuh karena Kristus. Jenazahnya kemudian dibawa ke Venesia dan relikwinya disimpan di Basilika Santo Markus. Tanggal lahir dan kematiannya tidak diketahui dengan pasti. Lambangnya sebagai pengarang Injil ialah singa, raja gurun pasir, yang diambil dari permulaan Injilnya yang menyinggung gurun pasir. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Petrus, pasal 5, ayat 5b sampai 14. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya.
Amin. Dengan perantaraan Silwanus, yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah, memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mewartakan kuasa iman melawan ancaman iblis. Setelah Yesus mengutus para murid-Nya mewartakan Injil kepada segala makhluk, seluruh dunia dibanjiri oleh kehadiran para pewarta Injil, baik yang profesional, karismatik, maupun yang amatiran. Sejak pagi sampai malam hari, berkumandang ayat-ayat Injil, baik melalui media elektronik, loudspeaker, radio, televisi, YouTube, pesan singkat di WA, Messenger dan status Facebook, maupun media cetak berupa koran, majalah, brosur, dan di warta paroki, kolom, dan lingkungan. Demikian juga lewat kegiatan ibadat, baik di rumah ibadat, di pantai dan gunung, serta di warung, berkumandanglah berita Injil, menyentak yang terlelap di pagi hari. Secara lahiriah,
amanat Yesus yang bangkit sungguh mendapat respon yang luar biasa. Jumlah orang yang menerima berita Injil dan dibaptis sangatlah mengagumkan. Banyak komunitas gerejani bahkan menyebut diri sebagai gereja Injil sepenuh. Injil telah tersebar dan dikenal di seluruh dunia. Mungkin tidak ada lagi orang yang belum pernah mendengar pewartaan Injil, kecuali yang menutup telinga karena tidak sudi mendengarkannya. Saudaraku terkasih, berhadapan dengan para kesatria Injil tersebut, ternyata iblis tidak tinggal diam, melainkan mengaum mencari mangsa, meracuni manusia dengan godaannya yang lembut, manis merayu, menelan siapa saja yang imannya lembek dan loyo dalam keraguan. Hari ini, Tuhan Yesus dan Petrus juga menegaskan kekuatan lengkap seorang beriman sejati. Iman yang teguh adalah iman yang meresapi, bukan saja kata-kata pewartaan, tetapi juga tindakan-tindakan kesaksian dan seluruh hidupnya. Kuasa iman yang diwartakan tanda-tanda nampak dalam tindakan nyata. Oleh kuasa iman sedemikian, para kesatria iman menjadi tangguh sehingga bertahan menunggu derita dan maju terus dan saling meneguhkan menuju kemuliaan para saksi iman. Iman akan Yesus yang bangkit bukan saja menjadi ajaran atau doktrin sebagai pokok pewartaan, tetapi menjadi spirit hidup para pengaku iman, mereka yang dilahirkan kembali dalam pembaptisan sebagai ciptaan baru Roh Kristus. Para pewarta sejati hidup oleh iman, beriman dalam kata dan tindakan. Saudara-saudariku terkasih, bila dalam hidup masih seringkali kita takluk di bawah tipu muslihat iblis, maka hari ini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa iman yang mengalahkan iblis dan dunia adalah iman yang menjadi komitmen hidup dan spirit hidup. Bukan iman di bibir pewarta saja, tetapi dinyatakan dalam praktek hidupnya. Pewarta bersatu dengan Yesus Kristus dalam hidup, karya, penderitaan, bahkan wafatnya. Itulah iman yang berkuasa mengalahkan iblis, yang hadir menebarkan aib, baik di masyarakat atau melalui praktek kebohongan, KKN, serta iri hati dan kebatilan, maupun dalam diri sendiri berupa hawa nafsu, cabul, serakah, kikir dan iri hati. Iman demikian mengalahkan si ular tua dan racunnya, tetapi terlebih membawa kuasa kebangkitan. Semoga segala kumandang teks Injil dalam setiap bentuknya semakin meneguhkan iman kita, membuat kita jauh dari celaka, mampu sembuh dari segala penyakit, dan mengusir setan dari hati dan lingkungan hidup sehari-hari. Semoga demikian. Amin.